Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Sekarang posisi saya, Bang Arman, ada di makam wali Allah di Kerawang. Ya, adanya tempatnya di Kerawang. Ya, nanti kita ingin menguak tentang sejarah beliau wali Allah Syekh Kuro. Ya, jangan kemana-mana untuk para penonton, sahabatku semua. Sekarang posisi saya ada di makam wali Allah, yaitu Syekh Kuro. Ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Bagi-bagi rezeki. Baru. Ayo, mari para penonton atau sahabat saya ikuti perjalanan saya ingin menguak tentang wali Allah Syekh Kuro. Ya, insya Allah kita di sini bisa mendapat suatu pelajaran, ya, yang dimana kita harus mengingat dan mengetahui tentang wali-wali Allah atau leluhur kita. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, para penonton yang ada dimanapun berada, sekarang posisi saya ini ada di majelis yang dikenal dulu istrinya Prabu Siliwangi, Ratu Subang Larang. Ya, bisa disaksikan di live, lihat langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa, penonton, sahabat saya, saudara saya, ketemu lagi di YouTube Bang Arman SM. Insyaallah posisi saya sekarang dengan jamaah dan tim di makam wali Allah yaitu Syekh Kuro di daerah Kerawang. Alhamdulillah kita ingin menguak sejarah tentang beliau. Insyaallah abang sudah ketemu narasumber yang dimana kita bisa menguak dan mengetahui tentang sejarah beliau dan mendapat tentang karomah beliau. Kebetulan ada narasumber ini, ada namanya, Assalamualaikum Abah Anom. Bisa, terima kasih sebelumnya Abah Anom bisa menemani kami dengan tim ingin menceritakan tentang sejarah ini Pak, sejarah tentang Syekh Kuro ya Pak ya. Mungkin langsung aja Pak Abah Anom, kita ingin mendengar langsung dari Abah di YouTube Bang Arman ASM Channel. Riwayat singkat Syekh Kuro dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Karawang, dan sekaligus riwayat diketemukannya makam Syekh Kuro oleh Raden Sunarja. Syekh Kuro adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin putra dari Syekh Yusuf Siddiq yang masih keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ke-18. Syekh Hasanuddin seorang hafiz Al-Quran, seorang ahli qiraat yang mempunyai suara yang sangat merdu sehingga suaranya menjadi cendera mata, maka beliau diberi gelar Syekh Kuro Ain. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Champa, Kamboja, karena sebagian besar di daerah Champa, Kamboja
penduduknya itu merupakan masyarakat Tionghoa. Jadi Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Champa Kamboja itu ya boleh dikatakan tidak berhasil. Kemudian melanjutkan perjalanannya yaitu ke Malaka, Malaysia, dan melanjutkan lagi perjalanannya melalui laut Sunda Kelapa. Dan pada tahun 1409 Masehi mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Karena Syekh Kuro orangnya baik, ramah, sopan, ilmunya luhur, dan cara menjabarkan syariat Islam juga mudah dimengerti. Kemudian seorang tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa beserta istrinya yang bernama Subang Kerancang dan putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di sekitar Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang menyatakan memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam di Pelabuhan Muara Jati Cirebon terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran yang pada saat itu rajanya bernama Prabu Anggalarang. Prabu Anggalarang mengutus pasukannya ke Pelabuhan Muara Jati Cirebon untuk mengusir Syekh Kuro. Syekh Kuro diusir supaya meninggalkan Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Di dalam hatinya Syekh Kuro berkata, tidak apa-apa, sekarang saya pergi meninggalkan Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Tapi kelak kemudian hari keturunan dari Prabu Anggalarang akan ada yang menjadi seorang wali. Itu perkataan dalam hati. Selanjutnya Syekh Kuro pergi meninggalkan Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Akan tetapi di Subang Larang, putranya Ki Gedeng Tapa, masih penasaran karena dia belum merasa cukup belajar tentang syariat Islam. Di Subang Larang ingin ikut dengan Syekh Kuro, yaitu ingin memperdalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ya, akhirnya Subang Larang diajak oleh Syekh Kuro yang selanjutnya mendarat di Pelabuhan Tanjung Pura Karawang. Di Tanjung Pura Karawang, Syekh Kuro disambut dengan baik oleh tokoh masyarakat di Karawang yang bernama Ki Gedeng Kerawang. Syekh Kuro sendiri diberi izin untuk bertempat tinggal, untuk mendirikan tempat ibadah, dan sekaligus mendirikan pondok pesantren yang sekarang tepatnya di alun-alun Karawang atau sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Setelah Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di alun-alun Karawang, berdatangan santri-santrinya dari luar negeri. Yang pertama Syekh Abdul Rahman dari Mekah, yang kedua Syekh Maulana Mazkur Sarif Abdullah dari Mesir, yang ketiga Syekh Abdillah Dargom dari Irak, dan yang keempat Syekh Ali dari Iran. Penyebaran agama Islam di alun-alun Karawang terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran, yaitu oleh Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus putra mahkotanya yang bernama Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi datang beserta pasukannya ke alun-alun Karawang atau ke pondok pesantren Kuro di Karawang, yang tujuannya ingin mengusir Syekh Kuro. Akan tetapi Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa melihat santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang sangat cantik jelita, akhirnya jatuh hati dan mengurungkan niatnya. Maka dia ingin melamar atau ingin mempersunting Subang Larang mau dijadikan permaisuri. Lamaran Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa diterima dengan baik oleh Subang Larang. Tapi Subang Larang ada permintaan, apabila nanti dilangsungkan pernikahan, mas kawinnya minta lintang kerti jejer 100 atau merupakan simbol tasbih yang berada di Masjidil Haram di Mekah. Nah, permintaan Subang Larang disanggupi oleh Prabu Siliwangi, entah dengan cara bagaimana, karena pada waktu itu orang Hindu itu sakti-sakti. Secara tiba-tiba Prabu Siliwangi sampailah ke Masjidil Haram di Mekah. Setelah sampai di Masjidil Haram di Mekah, Prabu Siliwangi bertemu dengan seorang kakek yang bernama Syekh Jafar Sodik. Padahal Syekh Jafar Sodik itu merupakan penjelmaan Syekh Kuro juga, cuma ganti casing aja gitu. Jadi ditanya Prabu Siliwangi oleh Syekh Jafar Sodik kedatangannya ke sini mau apa? Ya,
dengan jujur Prabu Siliwangi ya memberikan jawaban kepada Syekh Ja'far Shadiq bahwa dia tujuannya sedang mencari sebuah tasbih atau lintang ketijer 100 untuk persyaratan pernikahan dengan santrinya Syekh Kuro yang bernama Subang Larang. Kata Syekh Ja'far Shadiq, kalau memang Anda butuh ini barangnya silakan bawa. Tapi begitu tasbih itu mau dibawa oleh Prabu Siliwangi yang katanya sakti mantraguna tidak kuat membawa tasbih, sampai mengeluarkan tenaga dalam, bahkan istilah kasarnya sampai mengeluarkan air mata darah, tetap tasbih itu tidak bisa dibawa oleh Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi nanya kepada Syekh Ja'far Shadiq, bagaimana caranya supaya tasbih ini bisa dibawa ke tanah Jawa. Kata Syekh Ja'far Shadiq, kalau memang Anda tetap ingin membawa tasbih ini, syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau harus memeluk agama Islam. Ya, kemudian syarat tersebut ya dilaksanakan oleh Prabu Siliwangi. Maka sejak saat itulah Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa menyatakan memeluk agama Islam. Setelah Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa memeluk agama Islam, barulah tasbih itu bisa dibawa ke tanah Jawa dan diserahkanlah ke Subang Larang di Pondok Pesantren Kerawang. Maka pada saat itu pula dilangsungkan pernikahan antara Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa dengan Subang Larang. Penghulunya Syekh Kuro sendiri, walinya bapaknya dari Pelabuhan Muarajati Cirebon, Ki Gedeng Tapa datang, kemudian saksi-saksinya santri-santrinya Syekh Kuro tadi pada menghadiri. Setelah Prabu Siliwangi dan Subang Larang menikah, Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa membawa Subang Larang ke Keraton Pajajaran. Pernikahan antara Prabu Siliwangi dan Subang Larang dikaruniai 3 putra dan putri. Yang pertama yaitu Prabu Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana atau Mbah Pusangkan yang sekarang makamnya di Cirebon Girang. Yang kedua Nyimas Rara Santang atau Nyimas Saripah Mudaim yang nantinya akan menikah dengan santrinya Syekh Kuro yaitu Syekh Maulana Majgur Sarip Abdullah, punya anak yaitu Syekh Sarip Datulo atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Maka ya perkataan Syekh Kuro pada saat itu kejadian bahwa kelak keturunan Prabu Agalarang bakal ada yang menjadi seorang waliullah yaitu Syekh Sarip Datulo atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Prabu Siliwangi dan Subang Larang punya anak yang ketiga yaitu Prabu Kiang Santang alias Sunan Roman Suci Gorogan. Pondok pesantren Syekh Kuro dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman hingga wafatnya Syekh Abdul Rahman dimakamkan di belakang Masjid Agung Kerawang sekarang. Santri yang kedua Syekh Ali diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Hingga wafatnya Syekh Ali dimakamkan di Keranggan, Bekasi. Santri yang ketiga yaitu Syekh Maulana Majgur Sarip Abdullah diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan dan menetap di sebuah kampung yang bernama Dayakolot. Di Dayakolot itu bahasa Sunda. Di sebuah kampung ada orang tua, di sebuah daya ayah kolot. Jadi kampung itu namanya Dayakolot. Berkembanglah Islam di Bandung hingga sekarang Bandung disebut kota kembang. Jadi berkembangnya Islam, bukan kembang bunga, berkembangnya Islam. Kalau Karawang kan awalnya perjuangan Islam atau pangkal perjuangan. Karawang kan kota pangkal perjuangan karena awal perjuangan Islam melakukan Raja Hindu Pajajaran itu di Karawang. Nah, tetapi setelah Islam berkembang di Bandung, Syekh Maulana Majgur Sarip Abdullah kembali ke Mesir dan menjadi Sultan Mesir yang nantinya akan nikah dengan putrinya Prabu Siliwangi yang bernama Nyimas Rara Santang. Santri yang keempat Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan sekitarnya. Sedangkan Syekh Kuro sendiri hujrah dari Pondok Pesantren Kuro Karawang pindah ke sini, yaitu di sebuah kampung. Dulu mah ini merupakan kampung yang penuh hutan belantara, masih banyak binatang buas. Bahkan kampung ini ada
di sebuah kepulauan yang sekarang sawah-sawah itu dulunya lautan. Jadi timbul di tanah timbul, jadi rawa-rawa, kemudian jadi pesawahan, dan banyak ada juga yang jadi daratan. Makanya di sekitar ini nama kampung itu pakai pulau semua. Nah, Syekh Kuro tapakur, tadakur, dan tasakur di sini di sebuah tumpukan bata yang ukuran 40 cm kali 40 cm. Setelah Syekh Kuro melakukan tapakur, tadakur, dan tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu kemudian santrinya yang keempat yaitu Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem datang ke sini menyusul. Setelah sampai ke sini, Syekh Abdillah Dargom nanya kepada Syekh Kuro, istilah orang Sunda, Pak Mama, saya mau sholat, tempat wudhunya mana? Syekh Kuro nunjuk ke sebelah utara kurang lebih 50 meter dari sini, karena di sini ada sebuah tempayan tempat wudhu atau merupakan gentong tempat wudhu. Syekh Abdillah Dargom melaksanakan wudhu di sana di gentong. Setelah wudhu kembali lagi di sini, Mama, saya udah selesai wudhu, tempat sholatnya mana? Syekh Abdillah Dargom suruh balik lagi ke belakang. Udah balik lagi aja kamu ke sana, ke belakang. Masuklah kamu ke sebuah tempayan atau ke gentong itu. Jadi Syekh Abdillah Dargom masuk ke sebuah gentong, tiba-tiba gentong itu berubah menjadi masjid. Maka sampai sekarang di belakang disebut pulau masjid. Tapi sebelum Syekh Kuro wafat, di Cirebon sudah ada penyebar agama Islam baru, yaitu Syekh Maulana Idofi Mahdi atau Syekh Jatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Masjid tersebut dipindahkan oleh Syekh Kuro secara goib, diserahkan kepada Syekh Nurjati, dan masjid tersebut sekarang ada di samping makam Sunan Gunung Jati atau makam Syekh Syarif Datullah. Masjid tersebut diberi nama Mangal Mangil Manguk. Itu merupakan simbol rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Jadi Syekh Kuro wafat dan dimakamkan di sini, sedangkan Syekh Abdillah Dargom atau Syekh Darugem yang sekarang disebut Syekh Bentong wafat dimakamkan di Pulau Masjid. Itu cerita singkat tentang perjalanan Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Karawang. Beberapa ratus tahun kemudian, Sunan atau Sultan Kasepuhan Cirebon mengutus seseorang yang bernama Raden Sumarja. Raden Sumarja diutus oleh Sultan Cirebon untuk mencari makam Syekh Kuro. Raden Sumarja pergi dari Cirebon ke arah barat, dan pada malam Sabtu Kliwon, akhir bulan Sa'ban atau akhir bulan Rewah tahun 1280 Hijriah atau 1859 Masehi, Syekh Raden Sumarja datang ke tempat ini. Kebetulan pada malam itu ada cahaya yang menggembur-gembur. Raden Sumarja kaget, ada apa ini? Jadi tambah penasaran. Akhirnya Raden Sumarja semakin mendekati. Begitu dekat ke tempat ini, kedengaran ada suara orang yang ngaji. Tambah penasaran lagi. Akhirnya Raden Sumarja mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian ada yang menjawab secara goib, Waalaikumsalam. Tambah penasaran lagi. Kemudian Raden Sumarja melakukan tapakur, minta petunjuk kepada Allah bahwa sebetulnya sini merupakan tempat apa atau ada siapa di sini. Dan setelah tapakur, barulah Raden Sumarja mendapat petunjuk bahwa disinilah tempat atau makamnya Syekh Kuro. Setelah Raden Sumarja mendapat petunjuk bahwa di sini makam Syekh Kuro, keesokan harinya Raden Sumarja kembali ke Cirebon dan melaporkan ke Sultan Cirebon. Setelah sampai ke Sultan Cirebon, kemudian Sultan Cirebon mengutus seorang tokoh agama di sana yang bernama Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha untuk menyatakan kebenarannya. Datanglah Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha beserta rombongan dibarengi oleh Raden Sumarja datang ke sini. Kata Mama Kiai Tolakoh atau Mama Kiai Tolha bahwa betul disinilah letaknya atau tempatnya makam Syekh Kuro. Nah, sejak saat itu tempat ini dikasih tanda dengan batu nisan, dan sejak saat itu pula
tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan setiap malam Sabtu selalu diperingati diketemukannya makam Syekh Kuro, yaitu dengan cara istighosa atau tawassul akbar berjamaah gitu ya. Setiap malam Sabtu mulai jam 12 malam sampai selesai, kadang sampai jam 2 atau jam 3 di sini. Jadi ramainya di sini tuh malam Sabtu karena memperingati diketemukan makamnya Syekh Kuro oleh Raden Sumerja pada malam Sabtu. Berarti punten Pak, sampai detik ini Pak itu berjalan terus ya Pak ya? Berjalan terus. Jadi insya Allah para pemirsa dimanapun Anda berada atau sahabat saya, saudara saya, kalau ingin mendapatkan keberkahan dan karma beliau, setiap malam Sabtu kita bisa hadir ke sini. Ya Pak. Terus Pak ada pertanyaan Pak. Saya kan meminta kepastian Pak, jangan sampai simpang siur ya Pak ya, tentang sejarah beliau. Kalau untuk mengenai masalah Pak, ya Allah alam nih Pak, makanya kita minta kepastian. Apa betul Pak yang Prabu Siliwangi itu moksa atau bagaimana Pak? Kalau sedikit banyak minta penjelasan di apa? Moksa itu apa? Katanya menghilang atau banyakkan penjelasan makanya nggak ada tuh, benar atau tidak? Oh, jadi begini, Prabu Siliwangi itu kan masuk Islam karena menikah dengan Subang Larang. Tapi setelah Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang, dituntut oleh para pasukannya, oleh para pengikutnya, oleh masyarakatnya. Kenapa katanya pangeran atau raja, saya aja masih menganut agama leluhur, kok pangeran malah pindah ke agama lain. Jadi Prabu Siliwangi ya untuk mengimbangi, jangan sampai ada kesalahpahaman antara agama yang dipegang oleh dia yang baru, itu agama yang baru dipegang oleh dia sama para pengikutnya. Akhirnya ya syariat Islam itu kurang dipakai, untuk mengimbangi para pengikutnya. Akan tetapi setelah anaknya dewasa, yaitu Prabu Kiang Santang, Prabu Kiang Santang itu menginginkan supaya Prabu Siliwangi itu melaksanakan syariat-syariat Islam sesuai dengan sunnah Rasul. Prabu Siliwangi tidak mau diajari atau dinasehati sama anaknya, sehingga anaknya itu marah gitu kan. Prabu Kiang Santang menyerang membawa pasukan yaitu ke Keraton Pajajaran. Begitu Prabu Kiang Santang menyerang Keraton Pajajaran di Bogor, ya Prabu Siliwangi, masa katanya saya harus perang sama anak. Akhirnya Keraton Pajajaran itu disirap oleh Prabu Siliwangi sehingga sampai menghilang Keraton Pajajaran itu yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Prabu Siliwangi sendiri dikejar oleh Prabu Kiang Santang sampailah ke Sancang Garut. Kalau Prabu Kiang Santang mengejar Prabu Siliwangi nggak kekejar, cuma sampai Pamengpeuk Garut. Jadi makanya Prabu Kiang Santang tidak bisa mengejar Prabu Siliwangi sampai Pamengpeuk, yang kemudian Prabu Kiang Santang menyebarkan agama Islam di daerah Garut hingga wafat dan dimakamkan di Godo Garut. Karena nggak mau perang sama anak itu ya kabur. Berarti pada intinya Pak, konon ceritanya nih Pak, beliau wafat itu di tahun berapa nih Abah Anom nih? Syekh Kuro sendiri yang pasti. Kalau wafatnya itu jadi tidak ada yang detil gitu ya, tidak yang detil. Tahunnya Pak? Ya tahunnya itu tidak ada yang detil, ya tidak ada yang detil. Baik. Ya mungkin dari tim majelis saya ada yang mau bertanya, mumpung ada narasumber kita, Pak Anong, ada waktu. Silakan. Sebelum kita tawasul dan yang lain di sana, atau mungkin ada yang mau bertanya, Bang Nanang atau Bang Edi, Pais, sudah jelas cukup. Ya supaya terutama kaitan dengan agama, barangkali ada yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, silakan tanyakan aja gitu. Ya, betul. Silakan. Ini maaf Pak, saya pengen nanya, itu Nyai Sedikit. Ya, Nyai Subang Larang itu sebenarnya itu anaknya Syekh Kuro atau muridnya? Muridnya, Murid Pak. dengan anak Subang Larang itu anaknya Ki Gedeng Tapa Begitu Pak. dan Dimas Rata Kerajaan. Ki Gedeng Tapa anak Prabu Cakraningrat, Raja Galuh. Prabu Cakraningrat
adanya anaknya Prabu Banyak Larang. Prabu Banyak Larang punya anak, satu Prabu Anggalarang, yang kedua Prabu Cakraningrat. Prabu Anggalarang punya anak Prabu Siliwangi, Prabu Cakraningrat punya anak Ki Gedeng Tapa. Jadi Prabu Siliwangi dengan Ki Gedeng Tapa itu saudara misan. Nah, jadi Prabu Siliwangi dengan Subang Larang itu nikah sama ponakan, ponakan sendiri gitu. Makasih Mas. Cukup ya. Ya. Jadi untuk sahabat saya, saudara saya, para penonton dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya Bang Arman ASM Channel. Kenapa sekarang ini penelusuran atau menguak ya sejarah-sejarah para wali? Karena punten ya Pak ya, karena jujur kalau saya pribadi ini pola pikir kebodohan saya pribadi, Al-Fakir masih banyak belajar. Karena tanpa wali Allah, tanpa leluhur kita sampai detik ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan Mbak? Makanya kita menguak lagi sejarah-sejarah para wali kita. Jangan sampai nanti kita nggak sampai mengenali beliau gitu kan. Kita hidup ini tanpa izin Allah ya Pak ya. Nurnya Nabi Muhammad, mujizatnya para nabi, para rasul maupun leluhur kita. Jadi kita harus mengetahui tentang sejarah-sejarah beliau. Ya mungkin dari saya Abah Anom itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan tim maupun para penonton pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Semoga penonton sahabat channel saya Bang Arman ASM selalu diberikan keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan dan panjang umur. Amin. Ya, jangan lupa doakan juga untuk Abah Anom sebagai narasumber, semoga beliau tetap sehat. Karena siapapun pasti butuh beliau untuk menguak atau membuka tabir tentang perjalanannya wali Allah, yaitu Syekh Kuro. Doakan beliau ya. Jadi jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng Bang Arman ASM Channel. Yang dimana di sini kita punya misi Pak di Majelis Lawat dan Zikir ASM kita Pak, satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dis atau ya. Kita selamat tahun baru. Ya, untuk sahabat-sahabat saya, saudara saya, dimanapun Anda berada, di YouTube channel Bang Arman ASM. Sebelum kita menutup, ini sekedar edukasi dan hiburan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berselawat agar kita dapat syafaatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahil ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Semoga bermanfaat edukasi saya dan hiburan saya. Yang baiknya bisa diambil, yang tidak baiknya sudah tidak diambil, juga tidak apa-apa. Saya sekali lagi Al-Fakir yang masih banyak belajar, yang doib, yang munafik di mata Allah. Salam tazim untuk guru saya semua yang ada dimanapun Anda berada, yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semua guru-guru saya atas izin Allah, semoga guru-guru saya panjang umur, yang masih hidup sukses selalu. Yang sudah tidak ada semoga diberikan, ditempatkan di taman-taman surganya Allah. Al-Fakir minta doa fidoah untuk para guru-guru saya semua yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Jangan lupa selalu subscribe, like dan aktifkan notifikasi Bang Arman ASM Channel biar tidak ketinggalan video-video saya pribadi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari keluarga besar Majelis Selawat dan Zikir di YouTube Bang Arman SM. Satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yadina habibillah. Tawassalna Allah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahil baghi ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.